Ketersediaan tenaga buruh tani di wilayah Kabupaten Kudus disebut semakin langka. Kondisi itu dikeluhkan para petani lantaran menjadi kendala terhadap keberlangsungan pertanian daerah. Kehadiran buruh tani dinilai menjadi ujung tombak pertanian masih tetap berlangsung. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Muria Saiful Maksum. Silakan rekan Saiful. Baik, terima kasih rekan Mei, diinformasikan bahwa di wilayah Kabupaten Kudus dalam 2 tahun terakhir ini sudah mulai dimasuki oleh tenaga ataupun alat elektronik ya ataupun alat pendamping pertanian, baik dari pendamping eh, mulai dari tanam padi, kemudian untuk tenaga ataupun alat untuk pemupukan, kemudian ada juga alat untuk pemanen sampai dengan alat untuk perawatan. Nah, alat pendamping pertanian ini memang sudah mulai masuk di wilayah Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, khususnya yang dibawa yang diperkenalkan oleh salah satu perusahaan swasta yang ada di wilayah Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Salah satunya alat yang diperkenalkan ini adalah drone, yaitu pesawat drone yang bertujuan atau berfungsi untuk melakukan penyemprotan pestisida maupun pupuk cair yang bisa digunakan oleh petani untuk mempermudah jangkauan dan mempermudah pelaksanaan pemupukan di wilayah Kabupaten Kudus, di wilayah pertanian yang ada ya, seperti di Kecamatan Undaan. Nah, salah satu petani yang sudah menggunakan ataupun sudah menggandeng alat pertanian, alat pendamping pertanian ini adalah Pak Hawi Sukamto, yaitu warga dari Karangrowo, Kecamatan Undaan, di mana Pak Hawi ini sudah 2 tahun lebih dalam kurungan sudah 2 tahun, mohon maaf ya, sudah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun yang sudah menggandeng dari alat bantu dari pertanian untuk mempermudah pekerjaannya dalam merawat ataupun bercocok tanam sebagai penanam padi ya. Nah, menurut penuturan dari Bapak Hawi ini memang eh, alat bantu pertanian ini dirasa sangat efektif untuk mempermudah, untuk membantu proses petani dalam merawat pertanian, mulai dari cocok tanamnya ataupun mulai masa tanam hingga masa panennya, semuanya bisa dilakukan dengan menggandeng alat pertanian karena memang eh, dinilai menurut Pak Hawi ini tenaga buruh yang ada di wilayah Kabupaten Kudus semakin hari semakin berkurang. Dirasa saat uh, menggandeng dari alat pertanian ini dinilai lebih efektif. Contohnya dengan pemanfaatan drone penyemprot pestisida ini, biasanya petani jika menggunakan alat bantu pertanian hanya mengeluarkan ongkos sekitar 250.000 per hektarnya, lebih murah dibandingkan dengan cara manual yang menggunakan tenaga buruh, yaitu sekitar 300.000 per hektar. Nah, selain itu juga untuk panen hasil dari pertanian juga diklaim dengan menggunakan alat bantu pertanian dinilai lebih banyak, sekitar 1 ton per hektarnya. Jadi apa yang dirasakan oleh petani ketika menggunakan alat bantu pertanian ini cukup efektif untuk membantu untuk meningkatkan, mendongkrak perekonomian masyarakat khususnya di kalangan petani. Nah, diinformasikan kembali bahwa di Kabupaten Kudus sendiri saat ini sudah ada sekitar 45 hektar sawah yang tersebar di beberapa daerah yang saat ini sudah digunakan ataupun dilaksanakan dengan alat bantu pertanian, mulai dari alat bantu untuk menanam padi, kemudian untuk penyemprotan pestisida ataupun pupuk cair, hingga alat bantu untuk pemanenan. Dan diharapkan alat bantu ini mau tidak mau memang masyarakat ataupun manusia tetap harus bersinergi dengan perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa maupun alat-alat bantu pertanian, karena alat-alat ini dinilai memang oleh sebagian petani
sangat efektif untuk membantu petani untuk merawat pertaniannya lebih maju lagi. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Kudus, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Saiful Maksum atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.